Baiklah, pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu mengenai jarak titik ke garis. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah titik, yaitu titik A, dan garis, yaitu kita sebut dengan garis BC. Nah, sekarang jarak titik ke garis itu yang mana? Jadi, jarak titik ke garis itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, itu antara jarak garis A dan BC yang kita sebut dengan D. Nah, untuk mencari D ini, kita dapat menarik sebuah segitiga, yaitu menghubungkan A dengan BC dan C ke A. Yaitu ini garis bantunya. Nah, setelah berbentuk segitiga ini, maka akan timbul beberapa kemungkinan. Yaitu kemungkinan yang pertama adalah apabila dia berbentuk segitiga siku-siku. Nah ini. Titik A, ini B, ini C. Dan jarak antara A dan BC itu kita sebut tadi dengan D. Maka untuk mencari si D ini, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Itu kan pasti tahu kan rumus Pythagoras, yaitu D sama dengan akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, sekarang gimana kalau kita mengubah titiknya? Misalkan ini di sini titik A-nya, di sini B, di sini C. Dan jarak antara A ke B dan C yaitu kita sebut dengan D. Maka untuk mencari si D ini, kita dapat menggunakan rumus luas segitiga, yaitu L, yaitu A kali T per 2. Nah, di sini yang menjadi A-nya itu yaitu adalah A dan C. A, yang T-nya yaitu adalah A ke B. Nah, sekarang kita masukkan rumus. A kali T per 2. Nah, sekarang kan kita mengubahnya. Jadi, alasnya kita ganti dengan jarak B dan C, yaitu kita sebut dengan M ya, yaitu miring. Jadi, diganti alasnya M, tingginya D kali D per 2. Maka kita dapat D sama dengan A kali T per M. Nah, itu yang segitiga siku-siku ya. Kita lanjut sekarang yaitu segitiga sama sisi. Maaf, maksud saya yaitu segitiga sama kaki. Sama kaki. Nah, kita gambar. Nah, ternyata yang kita dapat itu segitiga sama kaki, yaitu di sini titik A, sini B, di sini C. Sini. Nah, dan di jarak antara A ke BC itu garis disebut dengan D. Nah, untuk mencari si D-nya ini, yaitu kita gunakan rumus tadi, yaitu rumus Pythagoras. Yaitu AC kuadrat dikurang setengah BC, karena ini Pythagoras kan di sini Pythagoras, berarti jadi setengah BC kuadrat. Nah, sekarang gimana kalau kita rubah titiknya? Sini A, di sini B, di sini C. Dan jarak antara A ke BC yaitu sebut dengan D. Jadi kita cara carinya itu sama dengan tadi, yaitu dengan menggunakan ruas segitiga, yaitu D sama dengan A kali T per M. Di sini A-nya ya, alasnya A. Karena antara A dengan B, kita bisa mengubahnya yang segitiga ini atau segitiga ini untuk menjadi yang kita hitung. Ikut kemungkinan yang ketiga yaitu adalah apabila segitiga berbentuk sembarang. Yaitu di sini terdapat segitiga yang berbentuk sembarang. Di sini adalah titik A, di sini garis B dan C. Dan di sini antara A ke BC, yaitu kita sebut dengan jarak titik ke garis, itu disebut dengan D.
Nah, jarak antara sini, antara A, B ke C kita sebut dengan A ke C kita sebut dengan B, dan A ke B kita sebut dengan C. Jadi kita membagi segitiga ini menjadi segitiga dua segitiga, yaitu segitiga 1 dan segitiga 2. Jadi untuk mencari D-nya kita dapat persamaannya itu D1 sama dengan D2, harus sama. Jadi kita masukkan rumus Pitagorasnya, D1 yaitu pada segitiga 1 C kuadrat dikurang X, karena jarak atau alasnya kita sebut dengan X kuadrat, sama dengan D2-nya yaitu akar B kuadrat dikurang AX, karena di sini adalah B ke C adalah A, berarti alas ya, segitiga keduanya itu A dikurang X, AX kuadrat. Jadi maka dapatlah X-nya. Dan untuk mencari D-nya, ya, kita bisa menggunakan antara D1 atau D2. Jadi maka kita akan dapatkan hasil dari D. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari dimensi 3 tersebut, yaitu contoh soal jarak titik ke garis. Di sini soalnya yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P di tengah BC. Maka jarak titik E ke PG adalah, nah, di sini jarak titik P di tengah BC. P. Maka jarak titik E ke PG, kita buat garis bantunya PG dan EPG. Jadi ini adalah jarak tegak lurus. Lurusin ya. Disebut dengan D. Nah, di sini kan kita harus membuatnya seperti segitiga. Jadi kita tarik E ke G, E ke P. Nah, sini titiknya ya, titik E. Maka dapat disimpulkan gambarnya seperti ini. Di sini E, di sini P, di sini G. Nah, diketahui tadi sisinya yaitu 6 cm. Karena jarak EP adalah diagonal sisi, maka menjadi rumusnya yaitu di sini 6 cm, berarti 6 akar 2, karena dia adalah diagonal sisi. Dan untuk mencari jarak PG, yaitu kita jumlahkan saja. Di sini P, jarak P adalah 3, di sini 6. Kita jumlahkan sama-sama dikuadratkan, 3 kali 3, 9, 6 kali 6, 36. 36 ditambah 9 yaitu 45. Jadi akar dari 45 yaitu 3 akar 5. Nah, sekarang jarak antara E dan P. E dan P itu E dan P kita mulai dari menghitungnya dari sini, dari E ke A ke B, dan B ke P. Jadi sini adalah 6 cm, 6 cm, dan sini 3 cm. 6 kali 6, 36. 6 kali 6, 36. 36 kali tambah 36 itu 72, ditambah 3 kali 3, 9. 72 ditambah 9 itu 81. Dan akar 81 yaitu 9. Nah, jarak antara A ke B ke PG itu kita sebut dengan D. Nah, setelah kita lihat di antara sisi-sisinya itu berbeda, maka rumus yang kita gunakan itu adalah rumus segitiga sembarang. Yaitu kita harus membuatnya sini segitiga 1 dan segitiga 2. D sama dengan 1 sama dengan D sama dengan 2. D1 sama dengan D2. Jadi, di sini kita buat X, berarti 3 D1-nya 9, D1-nya akar 9 kuadrat dikurang sini 35. 3 akar 5 berarti 3 akar 5 dikurang X. Di sini X. Jadi 3 akar 5 dikurang 3 akar 5 kurang X kuadrat sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat dikurang X. Nah, maka kita jumlahkan itu 9 kali 9, 81. Kita hilangkan akarnya. Dijumlahkan jadi 45 dikurang 6 akar 5X ditambah X kuadrat. Sama dengan, dan D2-nya kita jumlahkan, yaitu dapat hasilnya 72 dikurang X kuadrat.
Maka kita jumlahkan 81 dikurang 45, 36. Sisa tambah positif, negatif kali negatif, positif ditambah 6 akar 5x. 5x dikurang negatif kali positif, negatif dikurang x kuadrat sama dengan 72 dikurang x kuadrat. Sama-sama negatif dihilangkan. Jadi sisa 6 akar 5x akar 5x 72 dikurang 36 menjadi 6 akar 5x dikurang atau sama dengan 36 dan x menjadi 36 akar 6 per 5. Akar 5 sama dengan 6 akar 5. Nah, maka kita dapatkan x-nya. Selanjutnya yang kita cari itu kan adalah D. Nah, kita cari D-nya. D sama dengan, kita ambil salah satu, yaitu yang ini saja karena lebih mudah. Maka akar 6 akar 2 kuadrat dikurang X sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat dikurang, masukkan atau yang X tadi 6 per akar 5 kuadrat sama dengan akar 72 dikurang 36 akar 5. Jadi kita rasionalkan itu menjadi 36 dikali 2 per 1 per 5. 2 dikurang 1 per 5 sama dengan menjadi 36. Kita samakan penyebutnya menjadi 10 ya. Jadi 10 dikurang 1 jadi 9 dikurang 9 per 5. Menjadi kita keluarkan akar 36 itu 6, akar 9 3 per akar di sini 5. Maaf, di sini tetap jadi akar 5 karena tidak bisa diakarkan. Sama dengan 6 kali 3 18 akar 5. Dikali karena belum di sini masih akar, kita kalikan dengan akar 5 semuanya. Sebenarnya akar 5 menjadi hasilnya 18 per 5 akar 5. Maka hasil dari D sama dengan adalah 18 per 5 akar 5. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan. Dan untuk teman-teman yang ingin berkomentar atau saran sekarang, silakan memberikannya atau mengetiknya di kolom komentar. Sekian, terima kasih.